Kekacauan gua nomor 913, ini adalah gua Luo Feng sendiri. Ketika dia kembali ke gua, Luo Feng secara alami santai. Ini juga merupakan kesamaan dari sebagian besar bentuk kehidupan, dan mereka akan banyak bersantai ketika mereka sampai di rumah. Selain itu, kepercayaan mutlaknya pada kekuatannya sendiri juga membuat Luo Feng sangat santai. Luosa, ikutlah denganku. Luo Feng memerintahkan. Ini aku datang. Morosa mengikuti Luo Feng dengan gembira, sementara Mo Yuqingyan berjalan dengan patuh menuju gedung kecil di sebelah gerbang, karena dia harus mengawasi pintu. Pada saat ini, Luo Feng dan Morosa tidak tahu bahwa Ying Chang bersembunyi di udara di luar gua. Ying Chang pandai menyelinap dan pembunuhan. Ketika dia bersembunyi dengan hati-hati, dia sepertinya menjadi bagian dari ruang. Bahkan Luo Feng dan Morosa, yang sangat sensitif terhadap baunya, tidak memperhatikan kehadirannya. Hah! Luo Feng dan Morosa hendak terbang ke istana bawah tanah. Pada saat ini, wajah Luo Feng sedikit berubah, dan sosok berjubah abu-abu muncul di depan Luo Feng seolah berteleportasi. Mata sosok berjubah abu-abu ini seperti pusaran air tak berujung yang menatap Luo Feng, dan pada saat yang sama, bayangan pedang di tangannya telah menembus tubuh Luo Feng. Ya, saat Luo Feng menemukannya, pedang itu sudah menembus tubuh ilahi Luo Feng. Mati! Formasi gua tidak berguna di depan Ying Chang. Bagaimanapun, gua kecil ini bersama dengan formasi hanya 500 pasir kosmik. Formasi ini hanya dapat memblokir dewa sejati abadi biasa untuk waktu yang singkat. Di depan eksistensi seperti Ying Chang, itu bisa diabaikan sama sekali. Formasi kota Huyang sedang beroperasi, dan ruangnya disegel. Kecuali tim City Lord Esmen Shah, orang kuat lainnya tidak dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Ketika Luo Feng ditusuk oleh pedang, reaksi pertamanya adalah terkejut bahwa pihak lain dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Tapi pembunuh ini dapat secara paksa melakukan perjalanan melalui kehampaan, dan wilayahnya di luar angkasa mungkin sangat tinggi. Ruang terbatas kota Huyang tidak berarti bahwa orang luar tidak dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Misalnya, penguasa kekacauan dapat melakukan perjalanan paksa melalui kehampaan. Kemampuan pembunuh ini dapat dilihat dari fakta bahwa dia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan di kota Huyang. Dari mana tuan yang menakutkan itu berasal? Luo Feng sedikit bingung. Bahkan jika 5 keluarga besar ingin membalas, mereka tidak akan dapat menemukan tuan seperti itu dalam waktu singkat. Metode master ini tidak sejalan dengan dewa sejati abadi di kota Huyang. Mati! Kata Ying Chang dengan niat membunuh. Setelah pedang menembus, bayangan pedang ilusi mengalir langsung ke jiwa, di hati dewa sejati Luo Feng, berniat untuk menghancurkan jiwa secara langsung. Pada saat yang sama, pedang ini meledak dengan kekuatan menakutkan di tubuh Luo Feng, dengan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Meskipun Luo Feng adalah tubuh dewa yang sempurna dan telah mengalami 2 penyempurnaan tubuh, dia masih pingsan dan dimusnahkan di depan kekuatan yang menakutkan ini. Ini adalah gerakan biasa yang sebanding dengan Master Keys Realm. Pedang ini adalah puncak dari pencapaian Ying Chang. Gerakan ini menyerang tubuh dan jiwa. Siapapun yang tidak bisa bertahan akan mati. Serangan jiwa ini sangat kuat. Menara bintang menjaga hati dewa sejati. Sementara pikiran dan keinginan Luo Feng adalah yang pertama melawan bayangan pedang ilusi. Setelah mencapai puncak pikiran dan keinginan Keys Domination, dan telah ditempa oleh metode jantung pemurnian kehancuran besar, untuk waktu yang lama, dia sama sekali tidak takut dengan serangan eksternal. Bang! Kemauan mental Luo Feng seperti pedang yang tak tergoyahkan. Ketika bertabrakan dengan bayangan pedang ilusi, itu menyebabkan bayangan pedang ilusi runtuh secara langsung. Sungguh kemauan pikiran yang kuat. Ying Chang merasakan runtuhnya bayangan pedang ilusi dan diam-diam terkejut. Namun, pedangku menyerang jiwa dan tubuh ilahi, jadi tubuh ilahimu masih akan dimusnahkan. Biasanya, ketika dipukul, bahkan jika jiwa dapat menahannya, itu akan terpengaruh oleh dampaknya, dan tubuh dewa akan memiliki celah dalam pertahanannya. Bahkan jika Anda tidak terbunuh oleh 1 pedang, Ying Chang biasanya akan dapat menebusnya dengan 2 atau 3 pedang lagi. Serangan jiwa tidak layak disebut. Luo Feng ditusuk oleh pedang dan merasakan kerusakan pada tubuh ilahi yang disebabkan oleh pedang. Tapi kerusakan pada tubuh ilahi cukup kuat.
Pedang ini benar-benar menghancurkan sekitar 1/10.000 dari tubuh ilahiku. Luo Feng masih sangat terkejut. Lagi pula, sebagai tubuh ilahi yang sempurna, cadangan kekuatan ilahinya sangat besar. Mampu menghancurkan 1/10.000 dari tubuh ilahinya dengan satu pedang memang merupakan serangan yang menakutkan. Lagi pula, waktu yang saya habiskan untuk menerobos ke Tuhan sejati abadi terlalu singkat. Saya bahkan belum menyelesaikan 3 tahap metode rahasia pemurnian tubuh biasa, diagram kekuatan kekacauan, dan pemahaman saya tentang hukum kekacauan masih sangat dangkal. Menghadapi pedang ini, Luo Feng segera menyadari bahwa akumulasinya masih relatif lemah. Dia bisa menahannya murni karena tubuh ilahinya yang sempurna. Mendengus. Seperti yang dipikirkan Luo Feng, alam semesta kecil turun dan kegelapan menyelimuti area di sekitar gua. Pada saat yang sama, Luo Feng mengulurkan tangannya, dan kekuatan ilahi langsung terbakar. Lengannya membengkak dengan cepat, dan telapak tangannya hancur dengan kekuatan yang tak tertandingi. Panggil. Menghadapi telapak tangan ini, Ying Chang tidak berani menahannya secara langsung. Dia tahu bahwa telapak tangan ini cukup untuk menembus tubuh anjing giok ungu. Dia tahu bahwa kekuatan tubuhnya tidak sebaik harta karun mekanik, dan dia langsung berubah menjadi kabut, dan dengan kedipan, dia menghindari telapak tangan menakutkan yang ditampar Luo Feng. Sungguh gerakan yang aneh. Satu set baju besi emas yang mempesona muncul di tubuh Luo Feng, dan sepasang sayap emas yang sangat mempesona mekar. 6 pasang sayap emas terbentang di belakang Luo Feng. Luo Feng melihat ke arah Ying Chang. Kekuatan antara langit dan bumi di sekitarnya mengembun menjadi aliran udara yang kacau. Kekuatan kacau yang sangat kaya ada di mana-mana, dan secara alami menekan dan mengikat Ying Chang. Kendalikan kekacauan. Ying Chang muncul tidak jauh, kendalinya atas Chaos mungkin mendekati Master Chaos yang sebenarnya. Di bawah penindasan ini, saya bahkan tidak bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dan dia terkena pedangku, tapi dia baik-baik saja. Atau mungkin dia berpura-pura baik-baik saja. Jika aku memukulnya beberapa kali lagi dengan pedang, dia mungkin sudah mati. Ying Chang berpengalaman dan sangat percaya diri dengan gerakan membunuhnya. Pedangnya adalah harta rahasia mekanis satu tubuh, pedang di dunia, yang terbaik dalam memadatkan kekuatan ilahi dengan intensitas tinggi. Seperti Si Wu Yui, kekuatan ilahi dapat dipadatkan dan diubah, tetapi Si Wu Yui memiliki kekuatan seperti itu karena kekuatan ilahi Luo Feng yang sempurna terlalu kuat. Setelah dipadatkan dan diubah, itu dapat menyaingi kekuatan ilahi penguasa kekacauan. Namun, kekuatan ilahi Ying Chang jauh lebih rendah dari Luo Feng. Hanya dengan bantuan pedang di alam, ini dia bisa memadatkan kekuatan ilahinya agar dekat dengan penguasa kekacauan. Pedang ini memiliki satu-satunya fungsi untuk memadatkan kekuatan kekacauan, yang membuatnya bernilai lebih dari 1 juta butiran pasir kosmik. Adapun gerakan membunuh yang baru saja dia lakukan, itu ditemui oleh Ying Chang sendiri. Adalah normal bagi dewa sejati abadi yang kuat untuk memahami 1 atau 2 gerakan dari alam kekacauan. Ketika mereka memahami lebih banyak gerakan dan mengumpulkan pengetahuan yang lebih mendalam dalam semua aspek, mereka akan dapat menguasai hukum kekacauan yang lengkap dan menjadi penguasa kekacauan. HMPH. Ying Chang berubah menjadi gumpalan kabut dan bergegas langsung menuju Luo Feng dalam sekejap. Sayap Luo Feng untuk membunuhku berkembang, mengendalikan kekacauan dan menekan lingkungan. Ying Chang ditekan dan tidak dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, tetapi fleksibilitas dan kecepatan terbang Ying Chang masih lebih unggul dari Luo Feng. Engah. Ying Chang mendekat dalam sekejap, dan bayangan pedang menyerang. Luo Feng mencoba menghentikan lawan dengan kedua tangan, dan Wu Yui juga dilepaskan, menyerang seperti pisau bersayap. Pada tahap dewa sejati abadi, kekuatan pisau bersayap bahkan lebih kuat dari pisau bayangan darah. Bahkan dengan kedua tangan dan sayap, dia tidak bisa menyentuh Ying Chang. Pedang Ying Chang misterius dan aneh. Di bawah penindasan aliran udara yang kacau, sepertinya melewati kehampaan, dan terkadang akan meninggalkan pedang pada Luo Feng. Kekuatan setiap pedang lebih lemah dari serangan diam-diam awal, tetapi juga bisa menghancurkan sejumlah besar kekuatan ilahi Luo Feng. Akumulasinya di tahap dewa sejati abadi terlalu dalam, dan keterampilannya berada pada tingkat yang lebih tinggi dariku. Luo Feng sepenuhnya mengandalkan tubuh ilahi yang sempurna dari pemurnian tubuh kedua dan pembakaran kekuatan ilahi untuk menyerang ke depan. Tapi triknya memang agak bodoh.
Lawan kuat yang saya temui di masa lalu sangat dekat dengan level saya. Setelah serangan diam-diam mereka gagal, sulit bagi saya untuk melakukan beberapa serangan lagi. Tapi Dewa Ilahi Luohe ini, gerakannya sangat kasar, dan aku bisa melakukan beberapa serangan lagi dengan mudah. Mereka yang dianggap sebagai lawan yang kuat olehnya biasanya memiliki akumulasi yang dalam tahap dewa sejati abadi, dan bahkan dapat memahami taktik alam kekacauan. Luo Feng hanya menguasai 3 dari 6 pedang di level abadi, 9 pedang menghancurkan dunia, yang menunjukkan bahwa akumulasinya masih relatif lemah. Jika aku tahu bahwa wilayahnya sangat lemah, aku bisa membunuhnya secara langsung. Ying Chang berpikir, dalam pertarungan singkat ini, dia telah terkena pedangku 12 kali. Tubuh ilahinya seharusnya tidak bisa menahannya segera. Lupakan saja. Bertarung denganmu tidak akan membantu ilmu pedangku. Luo Feng tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Perbedaan keterampilan di antara mereka terlalu besar, sepihak, dan tidak ada efek penajaman. Luo Feng melambaikan tangannya. Gemuruh. Saya melihat sungai merah darah yang dahsyat menyebar, dan dalam sekejap itu menutupi seluruh gua dan Ying Chang. Harta mekanik kedua Luo Feng, sungai kehidupan dan darah. Luo Feng mendapatkannya dari Presiden Ular Piton Darah. Membunuh Hu Yui dan River of Blood of Life, sebagai harta rahasia target tunggal dari Eternal Mechanical Flow, keduanya berisi gerakan Chaos Realm. Karena ranah saya tidak cukup tinggi, saya akan menggunakan teknik alam kekacauan di antara harta karun mekanis. Sungai kehidupan dan darah, yang dikendalikan hanya oleh 1% dari kekuatan ilahinya sendiri sudah perkasa dan kuat. Ketika menyelimuti Ying Chang, secara alami mulai menekan, menahan, mengikis, dan menghancurkan tubuh Dewa Ying Chang. Mengapa sungai kehidupan dan darah ini begitu kuat? Wajah Ying Chang berubah. Didorong oleh kekuatan ilahi yang sempurna, harta rahasia mekanis di tangan Luo Feng secara alami dapat meledak dengan kekuatan super. Di bawah tekanan ganda dari kontrol kekacauan, Si Wu Yui dan erosi serta kehancuran sungai darah kehidupan, Ying Chang juga merasakan ancaman kematian. Tidak bagus, ayo pergi. Ying Chang segera menggunakan harta rahasianya untuk melarikan diri dari aliran mekanis. Dia mampu menerima misi pembunuhan untuk waktu yang lama dan masih bertahan sampai sekarang, jadi tentu saja kemampuannya untuk melestarikan hidupnya luar biasa. Mendesah. Dalam sekejap, Ying Chang berubah menjadi aliran cahaya, merobek sungai darah yang mengalir, menerobos rintangan kekacauan, dan mencoba melarikan diri. Saya membuang-buang begitu banyak waktu untuk apa-apa. Ying Chang yang melarikan diri langsung melewati Morosa dan Moyu Qingyan, yang gemetar ketakutan di kejauhan. Keduanya bersembunyi di sebuah gedung kecil di kejauhan. Luo dia hanya memiliki 2 pelayan, biarkan keduanya mati. Ying Chang selalu membunuh kapanpun dia mau. Cahayanya yang melarikan diri secara alami melewati gedung kecil, wow. Berdiri di tepi gedung kecil, Morosa tiba-tiba membuka mulutnya dengan ekspresi ngeri. Mulutnya menjadi sangat besar, menempati kurang dari setengah gua, dan dia menelan cahaya yang melarikan diri yang telah diubah Ying Chang dalam satu suap. Persetan denganku. Raungan datang dari mulut, dan Ying Chang melawan dengan gila-gilaan. Gulu. Morosa menelan ludahnya dengan keras dan menelannya sepenuhnya. Dia menyeringai pada Luo Feng di kejauhan, "Tuan, dia baru saja bergegas ke mulutku." Sayap Si Wu di belakang Luo Feng mekar, dan dia melihat pemandangan ini saat berjalan di sungai darah yang bergulir. Dia awalnya berencana untuk menggunakan teknik legenda, tetapi ketika dia melihat mulut Morosa yang berdarah, Luo Feng berhenti. Tanpa Art of Arise, aku memang jauh lebih lemah dari Morosa. Luo Feng juga mengerti ini setelah melihat adegan ini. Aku memiliki tubuh ilahi yang sempurna, dan begitu juga dia. Wilayahnya jauh lebih tinggi dariku. Hanya menelannya kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya wilayahnya dekat dengan alam kekacauan. Di bawah serangan diam-diam, si pembunuh tidak bisa melarikan diri. Luo Feng sangat jelas tentang kekuatan pembunuh. Di bawah penindasan kekacauan yang terkendali, dia tidak bisa menyentuh pembunuh bahkan ketika dia menggunakan tangan dan sayapnya untuk melakukan keterampilan pedang. Tapi Morosa membuka mulutnya dan menelan, dan pembunuh itu tidak bisa menghindar. Dan tubuh ilahi Morosa yang sempurna bahkan lebih tangguh. Pembunuh itu bisa menembus tubuh ilahiku dengan satu pedang, tetapi ketika dia masuk ke mulut Morona, mulut Moronsa tidak rusak sama sekali. Hanya dari satu menelan ini, Luo Feng melihat banyak.
Morosa, yang memiliki asal-usul kehancuran, dapat tumbuh selama dia melahap, dan pemahamannya tentang asal-usul kehancuran akan menjadi semakin dalam sampai dia benar-benar menguasainya. Bahkan orang berbakat seperti Luo Feng bisa merasakan celah di antara mereka. Morosa adalah bentuk kehidupan alami yang sempurna, sedangkan saya adalah bentuk kehidupan sempurna yang telah saya kembangkan. Sebagai binatang dunia, dia dilahirkan dengan asal-usul kehancuran, dan esensi hidupnya setara dengan alam semesta aslinya. Saya lebih lemah, jadi saya perlu berlatih dan memahami selangkah demi selangkah. Tentu saja, saya tuannya. Luo Feng tersenyum. Morosa hanya mengambil 2 langkah untuk mendekati Luo Feng. Melihat senyum tuannya, dia merasa sedikit bingung dan berkata, "Tuan, saya tidak melanggar perintah Anda. Saya hanya menggunakan gerakan normal. Aku tidak menyalahkanmu." Luo Feng berkata sambil tersenyum. Ketika mereka pertama kali tiba di benua asal, Luo Feng telah mengeluarkan perintah ketat bahwa bahkan jika dia mati, Morosa tidak dapat mengungkapkan identitasnya sebagai binatang dunia. Begitu terungkap, itu akan menarik perhatian keberadaan yang benar-benar menakutkan di benua asal, dan itu akan menjadi akhir darinya. Kekuatan Morosa adalah kekuatan ilahi yang normal, dan gerakannya juga normal. Luo Feng secara alami tidak akan menyalahkannya. Apakah pembunuh itu sudah mati? Luo Feng bertanya. Jika dia ditelan ke dalam tubuhku, dia akan mati. Morosa mengangguk. Itu juga merupakan tubuh ilahi yang sempurna. Penggunaan tubuh dewa yang sempurna oleh Morosa lebih sempurna, dan kekuatan ledakannya bahkan lebih menakutkan. Dia membawa panggilan sebab dan akibat. Sebelum dia mati, apakah dia akan memberitahu orang lain tentang kekuatanku? Morosa tiba-tiba khawatir. Kamu bilang kamu juga dewa sejati abadi yang sangat kuat? Luo Feng menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, itu bukan masalah besar jika kamu terungkap. Individu dewa sejati abadi yang sangat kuat bukanlah hal yang aneh. Beberapa dapat ditemukan di setiap kota besar, dan jumlahnya di seluruh benua asal bahkan lebih besar. Bahkan jika dunia luar tahu bahwa tuan ini dan pelayannya adalah dewa sejati abadi yang sangat kuat, itu hanya masalah sepele yang tidak layak disebutkan. Saya bertindak sangat cepat. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, ingin bertahan hidup. Dia meninggal saat saya menelannya. Sudah terlambat untuk mengirim pesan. Morosa berkata, ini semua adalah hal-hal yang dia tinggalkan, bahkan pasir kosmik ada di sini. Begitu Morosa melambaikan tangannya, setumpuk barang muncul di sebelahnya, termasuk pedang di dunia. Kali ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Morosa takut tuannya akan menyalahkannya, jadi dia tidak berani menyimpan rampasan apapun. Ikuti aku, beritahu aku jika kamu membutuhkan sesuatu. Luo Feng tidak menolak dan menerima semua harta karun. Bagaimanapun, Morosa secara alami akan menjadi lebih kuat, jadi tidak apa-apa untuk menjadi miskin, karena dialah yang paling membutuhkan sumber daya. Hanya jika saya cukup kuat, saya dapat melindungi binatang ini di masa depan di benua asal. Kalau begitu aku akan pergi ke pengasingan dulu. Saya perlu mencernanya, kata Morosa. Iya. Luo Feng melambaikan tangannya dan membawa Morosa ke Menara Bintang. Sebuah ruang di lantai pertama Menara Bintang. Morosa memandangi tubuh 2 dewa abadi, Komandan Qian Yuchong dan Mei Wuqi, berbaring di depannya dan tidak bisa menahan senyum. Tuannya juga sangat peduli padaku. Ketika dia membunuh dewa abadi ini, dia sengaja menjaga tubuh dengan baik. Dengan kehebatan bertarung Luo Feng, jika dia tidak sengaja mengawetkan mayat-mayat itu, mereka akan menjadi abu sejak lama. Luo Feng masih mempertahankan bidang alam semesta kecil yang menutupi seluruh gua. Dia melihat gua yang telah rusak. Segera, pemandangan di medan alam semesta kecil berubah. Beberapa bebatuan dan tanah mengembun dan terbentuk, dan mulai memperbaiki gua. Qingyan, kamu bisa keluar sekarang. Luo Feng berteriak. Sebagai dewa sejati, Qingyan bersembunyi di gedung kecil itu, ketakutan. Jika konfrontasi ini mempengaruhinya bahkan sedikit, dia akan pergi. Jadi ketika Luo Feng menggunakan bidang alam semesta kecil, dia juga sengaja melindungi Mo Yu Qingyan. Tentu saja, Mo Yu Qingyan tidak melihat adegan pertarungan berikutnya. Di bawah naungan alam semesta kecil, jika Luo Feng tidak ingin dia melihatnya, dia tidak bisa melihatnya. Menguasai. Mo Yu Qingyan keluar dari gedung kecil, melihat sekeliling, dan bertanya, Tuan, di mana Tuan Luosa? Selama periode ini, tuannya tidak menginstruksikannya.
Tetapi Tuan Luosa sering menginstruksikannya, dan Mo Yuqingyan sangat berterima kasih kepada Morosa. Pada saat ini, Mo Yuqingyan khawatir dia tidak bisa melihat Moronsa. Apakah Tuan Luosa terpengaruh dan meninggal? Jangan khawatir, dia sedang pengasingan. Luo Feng berkata, pertempuran sudah berakhir, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, cukup berlatih dengan tenang. Setelah mengatakan itu, Luo Feng terbang ke paviliun di puncak gunung. Ya, Tuan. Mo Yuqingyan menjawab dengan hormat. Pikirannya memang dalam kekacauan, karena pengalamannya selama periode ini terlalu mendebarkan. Aula angin api. Sosok kabut abu-abu dan pemilik paviliun Yan Feng duduk berhadapan. Mereka semua menebak bahwa ketika Luo Feng keluar dari pengasingan kali ini, Ying Chang, yang telah menunggu lama, kemungkinan besar akan mengambil tindakan. Ada hasilnya. Sosok kabut abu-abu melihat pesan di depannya, Ying Chang sebenarnya sudah mati. Dia terkenal karena kemampuannya menyelamatkan hidupnya. Kali ini, dia tidak hanya gagal membunuh Luo He, tetapi juga kehilangan nyawanya. Paman, apakah kamu yakin Ying Chang sudah mati? Master Pavilion Yan Feng sedikit terkejut. Bahkan dengan kekuatan tubuh ilahinya yang tak terbatas, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa sepenuhnya membunuh Ying Chang. Mudah dikalahkan, sulit dibunuh. Karmanya telah benar-benar menghilang. Lokasinya dapat dikunci melalui tatanan komunikasi karma. Ketika dia meninggal, dia berada di gua tempat Lord Luo He berada, kata sosok kabut abu-abu itu. Ini juga alasan mengapa Luo Feng tidak pernah menggunakan perintah komunikasi sebab dan akibat. Beberapa kekuatan yang kuat dapat menggunakan perintah komunikasi sebab dan akibat untuk mengunci lokasi. Tanpa tatanan komunikasi kausal, bahkan jika kekuatan besar itu menyimpulkan beberapa sebab dan akibat Luo Feng yang tidak jelas, mereka hanya dapat menentukan apakah sebab dan akibatnya ada atau tidak, dan sulit untuk mengunci lokasinya. Sebab dan akibatnya menghilang, dan dia meninggal di gua Luo He. Tuan Yan Feng mengangguk, Tuan Ilahi Luo He ini tak terduga. Bahkan dia, keturunan garis keturunan Kaisar Chu dari negara Yan Feng kuno, memiliki tubuh ilahi yang tak terbatas, telah mengumpulkan tingkat dewa sejati abadi yang sangat dalam, dan mengolah warisan paling maju dari benua asal. Dia juga sedikit takut pada Luo Feng. Tuan Luo He ini berada di level yang sangat tinggi atau memiliki gerakan membunuh yang sangat kuat. Sosok dalam kabut abu-abu juga membuat beberapa tebakan. Luo Feng duduk di paviliun di puncak gunung, minum sendirian. Sambil minum, dia merenungkan konfrontasi ini. Kekuatan pembunuh dan kekuatan Morosa sama-sama membuktikan satu hal, ranah saya lemah. Luo Feng merenung. Tubuh ilahi, kemauan, dan alam, tiga aspek utama. Tubuh ilahinya adalah tubuh ilahi yang sempurna, yang tidak diragukan lagi kuat. Ini adalah keuntungan mutlaknya, jadi dia bersedia menghabiskan banyak sumber daya untuk pemurnian tubuh untuk meningkatkan keunggulannya di bidang ini. Akan, puncak level dominasi kekacauan. Luo Feng tidak pernah mengendur. Dia telah mempraktikkan metode rahasia pemurnian hati di seni legendaris sebagian besar waktu. Alam relatif lemah. Alam adalah yang paling penting dari tiga aspek tersebut. Jika Anda ingin memasuki ranah Chaos Domination dan level Raja Dewa, alam Anda harus mencapai level yang cukup tinggi. Setelah berurusan dengan hal-hal sepele baru-baru ini, saya perlu tenang dan fokus untuk memahami hukum kekacauan. Luo Feng berpikir, tapi saya khawatir 5 keluarga besar itu tidak akan mudah menyerah. Luo Feng baru saja mengalami pertempuran hebat dan waspada ketika dia merasakan nafas keluar dari gua. Melihat dengan cermat, dia melihat Mo Limeng menyingkirkan perahu terbang dan mendarat di depan gerbang gua. Saudara Luo He, saya di depan gerbang utama gua Anda. Mo Limeng berkata dengan sopan. Pintu utama terbuka lebar, memperlihatkan lorong melalui formasi. Mo Limeng terbang masuk dan sekilas menemukan bahwa fitur geografis seluruh gua telah berubah. Ada lebih sedikit bangunan tua dan beberapa bangunan baru. Panggil. Mo Limeng terbang ke puncak gunung dan melihat Luo Feng duduk di sana sambil minum. Saudara Luo He, kata Mo Limeng sambil tersenyum. Saya baru saja melalui perang besar, jadi saya memperbaiki gua ini. Luo Feng duduk di puncak gunung dan menatap Mo Limeng dengan ragu. Aku baru saja menyinggung 5 keluarga besarmu di Menara Menghua, dan segera dibunuh ketika aku kembali ke gua. Apakah pembunuh ini dikirim oleh 5 keluarga utama Anda? Luo Feng tidak tahu mengapa pembunuh itu datang atau siapa pembunuhnya. Tidak, itu bukan 5 keluarga besar kita.
Mo Limeng berkata dengan cemas, rumah tuan kota mendeteksi bahwa gua saudara Luo Hi memiliki fluktuasi energi yang sangat kuat, yang lebih kuat daripada ketika dia membunuh ular piton darah. 5 keluarga besar juga khawatir tentang kesalahpahaman, jadi mereka meminta saya untuk datang dan menjelaskan. Jelaskan? Luo Feng meminum anggurnya sendiri dan membiarkan Mo Limeng berdiri di sana. Kalau begitu jelaskan padaku. Pembunuh itu datang begitu cepat dan sangat kuat. Jika bukan Anda yang mengirimnya, siapa yang mengirimnya? Mo Limeng berkata, kami, 5 keluarga besar, sangat jelas tentang kekuatan Anda, saudara Luo Hi. Dalam jangka pendek, tidak akan ada ahli di kota Huyang yang berani berurusan dengan saudara Luo Hi. Luo Feng mendengarkan. Menurut pendapat saya, itu bisa jadi musuh masa lalu saudara Luo Hi, atau bisa jadi pesan yang dikirim oleh Presiden Blood Python sebelum kematiannya, menarik orang luar yang kuat. Mo Limeng berkata, singkatnya, tidak ada seorang pun di kota Huyang yang boleh mengambil tindakan. Luo Feng menatapnya, apakah hanya itu yang harus kamu jelaskan? Mo Limeng tersenyum dan berkata, saya percaya saudara Luo Hi, Anda akan membuat penilaian sendiri. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi sekarang. Luo Feng mendesak, tidak sopan sama sekali. Luo Feng sangat tidak menyukai 5 keluarga besar karena mereka memaafkan pembantaian Mei Wuqi terhadap ratusan juta orang. Saudara Luo Hi, klan Moli saya tidak berniat menjadi musuh Anda. Mo Limeng menggelengkan kepalanya, ayahku Moli Xiao telah lama mengeluarkan perintah yang melarang kami menjadi musuhmu. Luo Feng mendengarkan. Tapi keluarga lain terbiasa menjadi tinggi dan perkasa. Mo Limeng menggelengkan kepalanya, jika kamu secara terbuka membunuh salah satu anggota mereka, mereka tidak akan mentolerirnya. Saya punya solusi. Saudara Luo Hi, Anda dapat merendahkan diri untuk menjadi wakil komandan Legiun Huyang. Dengan cara ini, Anda akan menjadi anggota eselon atas kota Huyang, dan juga anggota dari 5 keluarga besar kami. Kamu bisa keluar sekarang. Luo Feng berkata dengan suara dingin. Mo Limeng terkejut dan hanya bisa berdiri dan memberi hormat. Saudara Luo Hi harus mengerti bahwa beberapa dari 5 keluarga besar ada di sini untuk kesenangan murni, sementara yang lain ada di sini untuk bekerja. Kami, keluarga Moli, bekerja keras. Kami tidak ingin menjadi musuh Anda, tetapi jika Anda tidak mundur, saya dapat memberitahu Anda bahwa mereka tidak akan menyerah. Aku tahu temperamen mereka dengan sangat baik. Luo Feng tersenyum ringan, tetapi senyumnya sedikit dingin. Melihat senyum ini, hati Mo Limeng bergetar entah kenapa, dan dia samar-samar melihat sungai darah. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menengahi masalah ini. Jika ada keadaan khusus, saya juga akan memberitahu saudara Luo Hi. Kata Mo Limeng, berbalik dan pergi sendirian.